Bagian 23, Inikah Cinta. Nia beristirahat di rumah Arya. Ia merasa sangat lelah. Hati dan pikirannya juga lelah. Matanya merah dan sembab karena terlalu banyak menangis. Di balik itu, ada kelegaan di hatinya. Akhirnya tekanan yang selama ini ia rasakan bisa sedikit berkurang. Ninis telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjara seumur hidup memang layak ia dapatkan. Apalagi ia telah menyebabkan nyawa sahabatnya Rini terenggut karenanya. Tentang Prasetyo, ia akan berbicara nanti padanya. Ia yakin Prasetyo tak bermaksud jahat padanya. Sengaja ia tak memberitahu mamanya tentang sidangnya hari ini. Ia khawatir mamanya akan kepikiran tentang dirinya dan berpengaruh pada mentalnya. Walaupun mamanya sudah dinyatakan sembuh, namun Nia tak ingin membebani mamanya dengan semua masalahnya. Di kamar milik Arya, Nia merebahkan dirinya di kasur. Nuansa putih memenuhi kamar itu, bersih dan rapi. Untuk pertama kalinya semenjak menikah, ia dibawa ke rumah ini. Walaupun dulu sering ke rumah ini sebelumnya, tapi ini yang pertama ia masuk ke dalam kamar ini. Ia mengingat banyak kenangan di rumah ini sebelum kembali ke rumahnya. Rumah ini jadi saksi banyaknya air mata yang tumpah. Akhir dari pelarian dari orang-orang suruhan Ninis. Pilu hatinya jika mengenang peristiwa menyakitkan itu. Ia tak menyangka hubungan cintanya dengan Reza membawa petaka bagi hidupnya. Walaupun tak dapat ia pungkiri, karena kejadian menyakitkan itu, akhirnya ia bertemu dan menikah dengan Arya. "Lagi mikirin apa yo?" sahut dokter Arya sesaat setelah keluar dari kamar mandi. "Tidak memikirkan apa-apa, Dok," jawab Nia cepat sambil tersenyum. "Masa sih?" ucap dokter Arya menjatuhkan tubuhnya di samping Nia. Wanita itu berkelit menghindar. "Dokter!" sahut Nia tertawa. Arya merasa lega melihat Nia tertawa setelah sejak tadi wajahnya diliputi kesedihan. "Dok, tahu tidak? Dulu waktu SMA, aku sering main ke rumah ini loh," ucap Nia. Matanya tampak berbinar. "Oh ya?" Hanya itu yang keluar dari mulut Arya. Ia sengaja memancing Nia untuk berbicara. "Iya dok, tapi kok aku tidak pernah bertemu dokter?" tanya Nia sambil berbalik menatap dokter Arya. Ia jadi salah tingkah saat pandangan mereka bertemu. Arya menatapnya dengan seulas senyuman di bibirnya. "Maaf dok." Nia berbalik dan hendak bangun dari tidurnya. Irama jantungnya berdegup tak beraturan jika bertemu pandang dengan Arya. Saat ia mengangkat tubuhnya hendak duduk, Arya justru menarik tubuhnya untuk tidur di sampingnya. Jarak mereka sangat dekat. Arya membawa Nia dalam pelukannya. Nia dapat merasakan detak jantung lelaki berdada bidang itu. Sikap Arya itu membuat jantung Nia semakin berdegup kencang. "Dulu aku kuliah di Belanda, dan baru sekitar 3 tahun ini aku pulang ke Indonesia," ucap Arya tak peduli dengan ekspresi bingung Nia atas sikapnya. "Oh, berarti waktu aku kesini terakhir kali, dokter baru pulang dari Belanda?" tanya Nia berusaha menguasai perasaannya yang mulai tidak nyaman atas sikap suaminya. Jawaban singkat dokter memancing Nia mendongak menatapnya di antara celah kedua tangan Arya yang melingkar di tubuhnya. Tampaknya Arya tertidur. Perlahan Nia melepaskan diri dari dekapan Arya. Nia merasa risih karena baru kali ini Arya bersikap seperti itu. Apakah suaminya itu sedang bermimpi? Nia merasakan dekapan itu bertambah erat sehingga sulit bagi Nia untuk melepaskan diri. "Kenapa kamu selalu menghindariku, Nia?" Pertanyaan Arya tentu saja membuat Nia terperanjat. Nia mengira lelaki itu telah terlelap. Nia terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Perasaan hina dan kotor selalu bersarang di hatinya saat Arya ingin mendekatinya. Ia merasa tak pantas disentuh oleh lelaki sebaik Arya. "Kenapa Nia?" tanya Arya kembali.
Tapi kali ini ia menatap mata Nia sambil mengelus kepalanya yang masih mengenakan hijab. Nia tertunduk, air bening kembali menghiasi sudut matanya. Arya mengeratkan dekapannya. Ia tahu apa alasan dibalik sikap Nia itu. Tapi ia hendak mengajari Nia arti pernikahan mereka sesungguhnya. Nia, meskipun pernikahan kita belum sah secara hukum, tapi pernikahan kita bukanlah sebuah perjanjian. Pernikahan kita nyata adanya. Aku menikahimu bukan untuk kesehatan mama semata, tapi aku menikahimu karena aku memang ingin bersama denganmu melewati semua suka duka kehidupan. Tapi aku tak mengerti kenapa kau terus menghindar. Bahkan setelah 2 pekan kita menikah, kamu selalu menghindariku. Sebenarnya ada apa, Nia? Tutur Dokter Arya pelan. Pertanyaannya itu justru membuat Nia semakin terisak. Dok, aku merasa tak pernah pantas untuk dokter. Kalaupun dokter menerimaku, aku yakin itu karena keluasan hatimu. Ucap Nia dengan bibir bergetar menahan gejolak perasaannya. Nia, aku mohon padamu, lupakanlah semua masa lalumu. Buanglah jauh-jauh dari pikiran burukmu. Yang perlu kamu pikirkan sekarang, kamu adalah istriku, istri dari Dokter Arya, titik. Tatapan Arya seakan menembus jantung Nia. Ada rasa yang berbeda menelusup masuk ke dalam relung hati terdalamnya. Ia bingung harus berkata apa atas pertanyaan suaminya. Dok, apakah dokter mencintaiku? Tanya Nia tiba-tiba, membuat Arya terdiam. Tak tahu harus memberi jawaban seperti apa. Ia sendiri tidak mengerti atas perasaannya terhadap wanita cantik itu. Kenapa, Dok? Kenapa diam? Aku tahu, untuk mencintai orang sepertiku itu tidak mungkin bagimu. Tapi bagiku, menikahiku dan menemaniku di tiap masalahku merupakan karunia terbesar yang telah dokter berikan. Bahkan aku rela jika seandainya dokter menemukan cinta yang lain. Karena aku tidak ingin membuatmu menyesal di kemudian hari. Entah kenapa ucapan Nia yang rela melepaskannya dengan wanita lain membuat hati Arya tercabik. Mungkinkah perasaannya terhadap Nia telah berubah menjadi cinta? Perlahan Dokter Arya melonggarkan dekapannya. Matanya tidak lepas dari istrinya. Tatapan penuh arti, ataukah tatapan penuh cinta? Ada 1000 harap tergambar di matanya. Kalau aku mengatakan aku mencintaimu, apakah kamu percaya? Pertanyaan Arya membuat Nia bungkam. Ia terkejut mendengar pernyataan itu. Mungkinkah Arya bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Nia hanya mampu terdiam dan bersembunyi di balik dada bidang Dokter Arya. Perlahan, Arya melepas hijab Nia dengan lembut dan untuk pertama kalinya, ia mencium istrinya itu. Arya ingin Nia tahu bahwa dirinya berharga. Ia ingin Nia menyadari bahwa dirinya pantas untuk dicintai. Arya ingin Nia tidak selalu dihantui bayangan masa lalu. Ia ingin menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang normal seperti pada umumnya. Arya tak mampu lagi menahan luapan rasa yang kini merajai hatinya. Arya sendiri tak mengerti kenapa tiba-tiba perasaan itu muncul. Naluri kelaki-lakiannya menuntunnya untuk menyentuh dan membelai wanita di sampingnya itu. Nia menyadari apa yang dirasakan suaminya. Ia yang awalnya selalu menghindar saat Arya mendekatinya, akhirnya luluh dalam dekapan dokter ganteng itu. Ada rasa yang tak terlukiskan oleh kata-kata saat menerima sentuhan lelaki itu untuk pertama kalinya. Perasaan bahagia kini meliputi hati dan perasaannya. Akhirnya mereka larut dalam cinta dan mereguk manisnya kehalalan dalam hubungan pernikahan. Walau ini bukan yang pertama bagi Nia, tapi baginya inilah momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Entah perasaan cinta atau apa, Allah telah menghadirkan perasaan cinta di antara keduanya, membuat mereka larut dalam manisnya kehalalan. Nia tak mengerti, air matanya luruh dalam dekapan cinta sang suami, menyemai bahagia bersama dalam kemesraan.
seakan dunia milik mereka berdua. Andai mungkin, mereka ingin waktu berhenti sejenak, agar lebih lama merasai indahnya bunga bermekaran dan bersemi di hati mereka. Setelah mandi, Nia dan Arya siap untuk pulang. Ada semburat merah di pipi Nia di saat matanya beradu pandang dengan Arya. Ia begitu malu menatap suaminya. Sementara Dokter Arya sengaja terus menatapnya. Ada kesenangan tersendiri di hatinya saat melihat Nia tersenyum malu dengan pipi merah muda. Nia terlihat sangat cantik di matanya ketika salah tingkah dan tersenyum malu. Ia baru menyadari semua itu, sehingga ia ingin terus menggoda sahabat adiknya itu. Bersambung.